Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, rekan-rekan pendidik yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah, Guru Desain Permodelan Informasi Bangunan dari SMK Negeri 1 Calang. Pernahkah Bapak Ibu merasa kesulitan dalam mengajar siswa yang memiliki beragam kemampuan dan minat? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi berbasis opsi SMART bisa menjadi solusinya. Saya akan berbagi kisah sukses yang telah saya implementasikan pendekatan ini di SMK Negeri 1 Calang. Kondisi pembelajaran siswa Desain Permodelan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Calang sebelum mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi berbasis opsi SMART terlihat kesulitan dalam memahami dan menerapkan materi Building Informasi Modeling BIM. Siswa DPIB memiliki tingkat kemampuan yang sangat beragam, mulai dari siswa yang sudah menguasai materi dengan cepat, hingga ada yang masih kesulitan dalam memahami konsep dasar BIM. Tingkat heterogenitas yang tinggi dapat menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi tidak merata. Beberapa siswa mungkin dengan mudah memahami materi pelajaran, sementara siswa lainnya mengalami kesulitan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kecepatan belajar, perbedaan minat, dan perbedaan gaya belajar. Di SMK Negeri 1 Calang, untuk jurusan DPIB hanya memiliki 10 laptop untuk kegiatan praktek siswa. Itu pun hanya 6 unit yang bisa dipakai, sedangkan 4 unit lainnya rusak. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk berusaha harus mengoptimalkan potensi siswa untuk meraih prestasi belajarnya. Di sini saya tertantang untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis opsi SMART. Kata opsi SMART sendiri adalah singkatan dari optimalisasi potensi siswa melalui pembelajaran yang smart, maju, aktif, realistis, dan tangguh. Setelah mengidentifikasi tantangan, berikut adalah langkah-langkah aksi yang dapat diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis opsi SMART di SMK Negeri 1 Calang. Untuk tahap pertama, saya melakukan pemetaan siswa. Saya sudah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Untuk gaya belajar siswa, disebarkan angket belajar melalui Google Form pada link yang sudah saya siapkan. Kemudian saya membuat profil belajar siswa secara individu dan kelompok, maka didapat data sebagai berikut. Kemudian saya melakukan persiapan sumber daya dengan menyusun materi pembelajaran yang beragam, yaitu diferensiasi konten, mengumpulkan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, simulasi, dan alat peraga, memastikan ketersediaan teknologi yang diperlukan seperti komputer, proyektor, dan internet. Pada tahap implementasi, saya merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di sini saya memilih pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL). Kemudian menyediakan pilihan tugas dan aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, yaitu berdiferensiasi proses dan produk. Pada proses pelaksanaan pembelajaran, saya membentuk kelompok belajar yang heterogen, mengelompokkan siswa dalam satu kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tujuannya untuk saling melengkapi. Siswa dengan kemampuan tinggi dapat membantu teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan, sedangkan siswa dengan kemampuan lebih rendah dapat belajar dari teman yang lebih paham. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tugas atau aktivitas yang ingin mereka kerjakan. Dalam hal ini, proyek desain pemodelan bangunan bisa dikerjakan dengan perangkat lunak atau software aplikasi seperti Autodesk Revit, AutoCAD, dan SketchUp. Ini disebut diferensiasi proses. Dalam pembelajaran, saya menggunakan model Project Based Learning (PJBL) dengan pendekatan opsi SMART yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik dalam belajar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning, berikut ini adalah sintak Project Based Learning dan penerapannya. Pertama, pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan tentang gambar teknik dasar dan pengantar BIM
dan mengajukan pertanyaan pemantik seperti jelaskan apa itu skala dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau menggambar rumah sederhana. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek menggambar rumah sederhana, meliputi denah, tampak, dan potongan, dengan menggunakan software aplikasi seperti Autodesk Revit, AutoCAD, dan SketchUp sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Kemudian yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama pelaksanaan proyek pembuatan menggambar rumah sederhana. Peserta didik melakukan pembuatan proyek menggambar rumah sederhana sesuai jadwal dan mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Kemudian yang kelima adalah menguji hasil. Di sini guru berdiskusi tentang prototip proyek menggambar rumah sederhana, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Guru dan peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk. Kemudian mereka mempresentasikan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek menggambar rumah sederhana yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu dan kelompok. Dalam penilaian, di sini menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, portofolio, dan observasi. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi bersama siswa untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesulitan yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Talita Zahra, siswa jurusan DPIB di SMK Negeri 1 Calang. Saya merasa lebih percaya diri setelah mengikuti pembelajaran dengan Pak Irwansyah. Saya bisa menyampaikan pendapat dan ide saya dengan lebih baik. Alhamdulillah, dari belajar bersama Pak Irwansyah, saya terpilih dalam lomba kompetensi siswa SMK di tingkat nasional. Ini menjadi peluang bagi saya untuk menguji kemampuan diri dan berkompetisi dengan siswa-siswa terbaik lainnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Zarina, wali murid SMK Negeri 1 Calang, jurusan DPIB. Saya sangat mengapresiasi Bapak Irwansyah yang telah menerapkan pembelajaran yang sangat baik untuk anak saya. Dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat masing-masing siswa. Anak saya menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan lebih percaya diri. Saya melihat perkembangan yang signifikan pada diri anak saya, baik dari segi prestasi maupun sikapnya dalam belajar. Terima kasih Pak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rina Mulyana ST, merupakan salah satu guru DPIB. Saya sangat terkesan dengan kesediaan Bapak untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan guru-guru lain. Kolaborasi yang kita bangun dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Pak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yani, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Calang. Saya sangat mendukung program pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Irwansyah terapkan. Dengan cara ini, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Saya berharap program ini dapat terus dikembangkan agar semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya, baik di sekolah sendiri maupun berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis opsi SMART di SMK Negeri 1 Calang. Melalui pendekatan ini, saya telah melihat peningkatan yang signifikan pada motivasi belajar dan prestasi siswa. Saya yakin dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Mari kita sama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk generasi emas di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar untuk guru hebat Indonesia Maju.